Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah. Hari ini kita bisa berjumpa bersama dua dai berbagi di Shisha TV. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para jamaah Zumiyah dan juga bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Untuk mengawali acara ini, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ridhonya, memudahkan kita untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mencoba untuk menjalankan apa yang sudah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Waladhdallin. Selanjutnya tak lupa juga kita sampaikan salam cinta kita kepada manusia paling agung yang paling dicintai Allah, yang menjadi contoh teladan buat kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan mengangkat atau judul yang kita ambil adalah bagaimana politik dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Nah, kalau kita menangkap dari judul ini, biasanya kita menganggap bahwa ya politik itu adalah sesuatu yang terkait dengan kekuasaan atau ya sesuatu yang berbicara tentang siasat begitu. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah menggunakan politik ini? Karena kalau kita bicara politik itu kan, politik itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah mengalami dua periode. Yang pertama adalah di Mekah, kemudian di Madinah. Nah, bagaimana kemudian politik ini menjadi alat ya yang digunakan ya dalam berdakwah begitu. Nah, apakah sama itu kemudian dengan apa yang dijalankan oleh orang-orang ya pada saat ini? Nah, ini yang akan menarik untuk kita sampaikan. Baik, kita akan mulai saja ya Kimo. Tampaknya hari ini ya suaranya guru kita ini agak mengalami sedikit gangguan begitu ya. Gatel. Agak gatel lehernya. Ya, mudah-mudahan cepat segera sembuh ya Naya. Amin, ya Pak. Oke. Kalau begitu kita langsung saja mengangkat tema kita ini. Kalau bapak-bapak mendengar kata politik, saya yakin semuanya ini tidak begitu gini ya. Kalau mendengar kata politik pasti di situ yang terbayang itu sesuatu yang apa coba? Saya pengen tahu dulu nih. Ah, itu dia. Biasanya politik itu bicaranya adalah sesuatu yang kotor. Apalagi Pak? Kekuasaan. Terus serakah, negatif semua ini kayaknya. Ada lagi yang lain? Apalagi coba? Kotor, kekuasaan, serakah. Itu kalau orang bilang setali tiga uang itu semua dalam wilayah yang sama. Ya, serakah itu ya kotor. Dan apa ya? Yang ingin dicapai adalah kekuasaan. Kekuasaan dicapai dengan cara yang kotor karena orang itu serakah, kan begitu sebenarnya. Muter aja di situ. Nah, bagaimana kemudian kita melihat politik dakwah Rasulullah? Nah, saya ingin menjelaskan dulu ya. Ada sedikit perbedaan antara politik dakwah dengan dakwah politik. Ya, kira-kira bedanya apa, Pak? Ya, silakan, Pak. Aduh, udah mau ngambil suara begitu. Apa narik napas sebenarnya? Oh, batu. Kirain tadi mau berkomentar. Nah, kalau kita bicara dakwah politik, itu artinya kita berdakwah ataupun menyampaikan dakwah itu ya, yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang berbau politik. Dakwah politik, dakwah tentang politik.
Ya, tapi kalau politik dakwah, nah ini berbeda lagi. Kita tahu bahwa politik itu pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, sebenarnya begitu. Nah, karena kita sering kemudian melihat cara-cara untuk mencapai tujuan itu adalah cara yang tidak elegan atau cara yang kotor, maka kemudian politik itu menjadi kotor. Dan ketika kita bicara bahwa yang politik itu hanya digunakan untuk mencapai kekuasaan, maka kita mengatakan bahwa politik itu tidak lepas dari kekuasaan. Ya kan? Tadi apa? Kotor, kekuasaan, serakah. Nah, hal-hal inilah yang kita rasakan. Sebenarnya apa yang kita rasakan dan kita lihat ini adalah efek dari implementasi nilai-nilai politik yang selama ini mungkin kita lihat dan kita rasakan. Nah, padahal dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan diri kita dari politik. Ya, politik itu sebenarnya kalau dalam istilahnya bahasanya itu lebih kepada pemahaman tentang bernegara. Ya, tentang sesuatu yang memang digunakan ya untuk mengatur ya pola kehidupan dalam kita bernegara. Nah, padahal kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ditawarkan 3 hal, betul nggak Pak? Yang pertama ditawarkan apa? Jabatan. Yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah wanita. Nah, kalau kita mau mengambil istilah tadi, ya kalau kita bicara politik, kenapa Rasulullah nggak ngambil aja tuh yang namanya kekuasaan? Padahal kan logikanya ketika sudah memiliki kekuasaan, anggapannya bahwa kita bisa mengatur semuanya. Ya, bahkan ditambah lagi kok dengan diberikan kekayaan. Wah, ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat proyeksikan pada kondisi politik sekarang, ketika kekuasaan menyatu dengan kekayaan, kira-kira apa yang terjadi? Kita bisa menguasai semuanya. Ya, orang memiliki harta, memiliki kemampuan, kemudian dia memiliki kekuasaan. Maka yang terjadi adalah orang-orang yang ada ataupun dia bisa membeli orang lain, dia bisa mempertahankan jabatannya, dia bisa bahkan merebut jabatannya dengan apa? Dengan dia memiliki kekuasaan atau dekat dengan orang yang memiliki kuasa dan punya yang namanya harta. Nah, apakah Rasulullah kemudian meninggalkan dunia politik dalam kehidupan beliau? Buktinya apa? Nah, buktinya ini yang mau kita tanyain Pak sebenarnya. Yang akan disampaikan oleh guru kita itu buktinya apa? Ketika kita tanya, apakah Rasul meninggalkan dunia politik? Tidak. Terus buktinya apa? Ya, beliau akan jawab. Begitu. Jadi ya kita hanya memberikan pengantar saja, sebuah gambaran gitu ya, bahwa politik itu sangat dekat dengan diri kita. Bahkan dalam keluarga pun begitu ya, bagaimana suami berpolitik terhadap istri, suami yang memiliki kekuasaan kan gitu. Ini adalah rumah tangga itu adalah negara terkecil kan begitu untuk mengatur. Ya, di situ ada perdana menteri, ya ada istri, ada anak-anak. Nah, suami ini melakukan hal-hal yang bersifat politik tadi, mengatur semuanya sehingga terciptalah yang namanya stabilitas di dalam negara, dalam negara terkecil yaitu rumah tangga. Nah, saya kira kita akan memberikan dulu waktu kepada guru kita untuk lebih memberikan sebuah pemahaman ya bahwa politik ini ya adalah sebuah strategi sebenarnya. Ketika kita bicara politik dakwah, maka kita berbicara bagaimana dakwah itu dilakukan dengan cara langkah-langkah politik. Di sana ada apa? Tentu ada yang namanya siasat. Ada yang namanya aturan-aturan bagaimana kemudian kita mengatur, memanage orang-orang yang ada di sana. Nah, inilah yang akan kita dengarkan, dan memang kita fokus membahas politik dakwah ini di era pada periode Mekah, karena periode Mekah dengan periode Madinah ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Oke, silakan Kimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ustadz Agus Idwar yang sudah memberikan waktu, yang saya banggakan seluruh bapak-bapak jamaah Majelis Kopi Uduk, jamaah Zumiyah, dua dai berbagi Shisha TV yang telah bergabung sambil kita menantikan kerabat dan jamaah lainnya untuk bisa sama-sama bergabung di majelis dua dai berbagi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita diangkat karena berkaitan bisa jadi dengan keadaan kita yang sudah tergiring menuju politik bangsa, pesta demokrasi. Meskipun tanpa harus kita membahas tentang politik bangsa ini, kita hanya bicara cikal bakal. Meskipun sebelum era Rasulullah di Mekah pun manusia sudah berpolitik, hanya saja tidak ada tatanan serta syariatnya. Bahkan sampai Rasulullah SAW pun ketika memimpin tidak ada perintah langsung berpolitik. Bahkan Allah pun tidak memberi perintah itu. Hanya perjalanannya dalam praktek dakwahnya Nabi, baik di dua tempat Mekah Madinah, era Mekah dan era Madinah, itu ternyata semuanya adalah bentuk daripada syariat yang akhirnya terambillah istinbat, kesimpulan bagaimana ternyata Nabi mengajarkan politik secara tidak langsung. Politik itu sendiri dalam bahasa Arab itu diambil dari kata sasa, jadi sin, alif, sin, jadi sasa ya, fi'il madi. Cuma kalau pas fi'il mudhari'nya agak sedikit ini, sasa ya susu. Ya, sasa ya susu siasatan gitu. Ya, kalau diambilnya asasa ala wazni af'ala atau ala wazni fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fa'u mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'ilun mufa'alun mufa'alun. Saya ulangi bareng-bareng. Ya. Jadi kalau artinya sasa ya susu, ya artinya mengatur, mendidik, mengurus, melatih gitu. Selama kita mengatur, selama kita mengurus, selama kita mendidik, kita sudah berpolitik. Gitu. Kalau ambil kalimat asasa, muassasah, yayasan, ternyata yayasan kalau dilihat-lihat itu diambil dari kata assasa yu'asisu, muassasah, yayasan. Ya, kalau di pengurusan umroh haji udah ke muassasah dulu, orang jamaah umroh paham tuh. Yayasan, nah, yayasan fungsinya untuk mengatur, cuma diambil langsung dari kata-kata ya secara lugotannya. Ya, dalam kitab Al-Muhit disebutkan bahwa politik itu sasa ya susu siasatan, mengatur, mendidik, mengurus, memanage, itu apa saja yang mengatur secara bahasa ya politik. Sampai pun orang yang ngatur tata letak buku di mana, kemudian meletakkan sendok garpu di rak-rak dapur itu di mana, itu pun politik secara bahasa. Kemudian secara terminologi dalam kutipan Ibnu Aqil yang diambil dari Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, beliau ini sangat mapan sekali dalam ilmu sejarah, ya, bahwa politik secara istilahan artinya adalah melakukan segala sesuatu yang bisa menimbulkan maslahat dan meninggalkan yang mafsadat. Maslahat asal katanya ya solaha yusolihu musolahatan atau maslahatan, ya tasolaha ya tasolahu atau aslaha yuslihu, ya perbaikan. Mafsadat asal katanya
fasada yafsudu atau afsada yufsidu ifsadan fawa atau fasad, kerusakan. Apa saja yang menghindarkan perbuatan itu dari kerusakan sekecil atau sebesarnya, kemudian menggiring kepada sesuatu yang baik, itu namanya politik. Itu. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah di dalam kitab Siyasah Asy'ariyah menyebutkan bahwa kewajiban terbesar agama adalah mengurus dunia. Bahkan agama dan dunia itu tidak akan bisa tanpa politik. Ya. Agama mengurus dunia. Dunia tidak akan bisa tanpa jamaah. Jamaah banyak orang tidak akan bisa tegak tanpa kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah politik. Sampai dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan bahwa ketika ada 3 orang melakukan perjalanan, maka pilihlah salah satu untuk menjadi pemimpin. Nah, dasarnya ini nih. 3 orang saja ya dipilih salah satunya untuk jadi pemimpin. Kenapa 2 enggak? Ya. Kalau 2 pasti saya lah, kamu kan lebih muda, kamu kan enggak lebih tahu dari saya. Tapi kalau 3 itu ada suara yang di tengah. Ya. Dari sini melihat bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, dari mulai bahkan Imam Abu Said membagi dakwah Nabi itu menjadi 4 tahap selama 13 tahun di kota Mekah. Tahap pertama sirriyatud dakwah, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun, ya, minal bab ilal bab, dari pintu ke pintu. Kemudian sampai akhirnya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu daripada 2 Umar, baik itu Amr bin Hisham, yaitu Abu Hakam, atau nama lainnya adalah Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Nah, yang terkabul adalah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab sampai akhirnya masuk Islam dengan cerita yang pernah kita sering dengar, ya Rasulullah, alasna bil haq, bukankah kita berada di jalan yang benar? Bala ya Umar, benar. Fafimal ikhtifal, ngapain ngumpet-ngumpet? Keluar, latakhrujanna, gitu kan bahasanya. Keluar, nanti aku yang akan berdiri di sampingmu, gitu dah. Itu tahun ketiga akhir menuju 4 mulailah keluar. Nah, keluar pun mengumpulkan orang, ya, ketika sudah dikumpulkan kemudian diajarkan tentang tauhid. Nah, ngumpul ada Abu Lahab lah. Sampai Abu Lahab kesel dikumpulkan hanya untuk mengajarkan agama baru. Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Nah, turunlah ayat tuh, tabbat yada abi lahabil wa tab. Setelah sebelumnya turun surat Al-Alaq, kemudian turun surat Al-Mudassir, nggak lama turunlah ya Al-Lahab ini. Ya. Jadi sirriyatud dakwah, kemudian tahap yang kedua jahriyatud dakwah, mulai terang-terangan. Ya, tanpa peperangan, cukup lisan saja. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah tahap kedua itu. Jadi 13 tahun itu dibagi 4. 3 tahun pertama sirriyatud dakwah, kemudian yang selanjutnya adalah jahriyatud dakwah. Tahap yang ketiga jahriyatud dakwah yang kedua, ya, tapi dengan mulai memerangi orang yang melakukan kejahatan. Yang mereka berbuat kesalahan atau kemaksiatan yang sudah dikasih tadzkirah, warning oleh Rasulullah. Ya, sebagaimana kita paham Nabi itu, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai engkau Nabi, sesungguhnya kami utus engkau, ya, kepada mereka sebagai saksi. Ya. Harus turun, dan harus saksi itu dari bangsa manusia. Sebab kalau dari bangsa malaikat, ya pantas dia mah kuat orang malaikat, maka diambil dari bangsa manusia, meskipun disebutkan Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi nggak sama dengan manusia yang lain. Disebutkan dalam banyak syair, ya, kal yakut bainal ahjar. Nabi Muhammad itu seperti batu yakut di antara batu
biasa. Oh, saya bilang batu koral kayaknya gimana? Batu biasa, ya. Nah, jadi tahap ketiga mulai terang-terangan sambil memerangi orang yang betul-betul seperti menantang atau melakukan kejahatan. Nah, baru tahap yang keempat ini terang-terangan. Jadi jahriyatud dakwah, dakwah terang-terangan ini ada 3 fase. Itu dengan mulai memerangi orang yang menjegal dakwah. Ya. Atau yang menjegal ya, orang yang mau masuk Islam. Karena di fase ini yang keempat ini mulai banyak yang tersakiti. Amr bin Yasir yang dijemur di Bilal bin Rabah, kemudian segala macam, sampai ada ibunya Amr bin Yasir sendiri yang sampai ditombak dari bawah itu. Itu fase-fase yang luar biasa, ya, begitu gegap gempita keresahan Rasulullah itu. Bahkan sempat Rasulullah itu tidak ditemui oleh malaikat Jibril sampai 6 bulan kurang lebih. Sampai Nabi menyangka sudah kubuka ini front, ya, konfrontir, tiba-tiba malaikat Jibril nggak datang-datang, nggak turun-turun, gitu. Nabi Muhammad merasa dirinya ditinggalkan, Allah telah menjauh, kemudian dirinya ditinggalkan. Nah, sampai turunlah surat Ad-Duha, itu asbabun nuzulnya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Di situ bangkit lagi. Ya, tapi datang lagi peristiwa. Ya, bagaimana yang paling hebat tekanan itu ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj. Ditambah memang ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijatul Kubra dan pamannya Abu Talib yang tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan atau Amul Huzn, ya. Kemudian sepulang dari Isra Mi'raj, ya, menyampaikan bahwa aku baru pulang dari, semakinlah bencilah orang-orang itu. Nah, kilas baliknya ke belakang adalah mengapa dari awal Nabi menyampaikan itu begitu amat sangat orang itu menolak, ya. Bagaimana Rasulullah membawa ajaran baru. Karena orang-orang sana kita ketahui bahwa di Mekah itu para pembesar-pembesar Quraisy di Mekah itu ada kurang lebih 13 suku dan kabilah. Ya. Nah, Quraisy ini yang tertinggi. Nah, orang Quraisy ini, ya, mereka sudah punya organisasi yang dipimpin atau diurus oleh Abu Hakam atau Amr bin Hisham, atau dengan kenal Abu Jahal. Dia punya, saya mengutip dari kawan-kawan juga, ya, bagaimana bahwa di zaman itu ada namanya Dewan Penasihat Kota. Dari sebelum Rasulullah ada itu sudah ada namanya Masyuro. Ya, kalau di sini namanya MPR, DPR lah, Masyuro. Dewan untuk penasihat kota. Jadi zaman Quraisy sudah ada. Makanya saya pernah menyampaikan, orang siapapun datang ke Mekah itu tidak dilarang, dipersilahkan. Karena mereka bangga dengan adanya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu mereka bangga. Bahkan Raja Abraha itu kesal, kenapa di kotanya itu sepi, kok di Mekah rame? Ada apa? Oh, ada Ka'bah. Hancurkan aja udah. Itu politik dagang juga itu. Ya, meskipun terjadilah peristiwa dalam surat Al-Fil, ya, karena itu dibanggakan. Nah, sebelum Rasulullah datang, itu dipersilahkanlah mereka beribadah ngelilingi Ka'bah, karena kebanggaan orang Mekah, Jazirah Arab yang dipimpin oleh Quraisy dengan 12 suku lainnya itu adalah tentang adanya Ka'bah. Dan mereka punya, ya, keyakinan level pertama adalah Quraisy lah yang tertinggi. Yang kedua selain Quraisy berarti 12 suku yang lainnya. Ya, kemudian yang ketiga bangsa Arab. Pokoknya Arab itu level ketiga. Yang keempat baru budak. Nah, kemudian Quraisy ini juga punya pengaturan, ada Masyuro, penasihat kota. Kemudian juga ada namanya Sadana, itu administrasi, lembaga atau administrasi kota. Kemudian ada namanya Hijabah. Hijabah tuh orang yang jaga Ka'bah, ya, yang menjaga pintu Ka'bah, yang menjaga pokoknya Ka'bah tuh ada tuh. Kemudian ada namanya Sikoya, dewan penyediaan fasilitas air Zam-Zam. Ya.
Rasulullah itu keturunan Bani Jurhum. Bani Jurhum itu anak keturunannya Nabi Ismail. Jadi Nabiullah Ibrahim ya punya keluarga dua, Siti Sarah dengan Nabi Ishak, Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Siti Sarah dengan Nabi Ishak turunannya nabi-nabi sampai ke Nabi Isa. Sementara dari Nabi Ismail ini adalah pembesar-pembesar bangsa-bangsa Quraisy sampai terkenal Fihir itu dengan nama Quraisy itu sendiri sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selama 500 tahun ya Bani Jurhum itu dikuasai oleh Bani Khuraiza yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay. Itulah yang membawa ya ajaran pagan penyembah berhala. Mereka tidak bersatu kecuali dalam urusan perniagaan, dagang segala macam. Tapi kalau pernikahan enggak. Ya. Nah, Qusay bin Kilab inilah yang akhirnya membesarkan diri untuk bisa menjadi orang yang bisa kembali menguasai. Nah, ketika Qusay bin Kilab ini mampu menundukkan Bani Khuraiza yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay dengan menikahi anak raja, kemudian ketika meninggal Amr bin Lu'ay ini kemudian ditegakkanlah lagi ya Bani Jurhum. Bahkan di masa Abdul Muthalib lah yang menemukan di mana ada letak air Zam-Zam yang sudah dikubur 500 tahun. Ya. Jadi sudah ada air Zam-Zam di masa ya dari kakeknya Nabi gitu. Air dengan nama lembaganya namanya Sikoya. Kemudian yang selanjutnya punya Imarat Al-Bait ya, yang mengelola urusan atau institusi tentang Ka'bah. Ada yang jaga Ka'bah, juga ada yang takmirnya lah, ya takmir. Kemudian ada Ifada yang memberikan izin kepercayaan pada perayaan-perayaan agama di situ. Mungkin Menteri Agama kali ya, Ifada gitu. Ya. Kemudian ada namanya NASI, NASI, Lembaga Perumus Kalender, nggak paham yang diurus kalender apa. Ada juga namanya Kuba, yaitu khusus penggalangan dana untuk bencana-bencana. Karena dari dulu emang suka ada banjir di sekitar Jazirah Arab. Ada juga lembaga namanya AINA, ya, Satuan Pengendali Kuda. Ya, kemudian ada Rafada, penarik pajak. Ya, di zaman itu sudah ada pajak-pajak upeti-upeti. Kemudian juga ada Asyar dan Asnak, ya, penanggung jawab laporan keuangan. Ya. Kemudian ada hukumah, polisi, ya, yang dia menertibkan seluruh di daerah Jazirah Arab itu, ya khususnya di Mekah. Kemudian ada Sifarah, kedutaan, sampai pada Uqob. Uqob ini lembaga seperti pelayanan lah, humas lah. Jadi sebelum ada Nabi itu sudah ada itu. Ya. Makanya pas Nabi nongol, ponakan gue nih, gitu kata. Mau ngapain? Tiba-tiba menyampaikan tentang ya kepercayaan baru. Jadi Nabi tidak hanya dianggap membawa ajaran baru, bahkan dianggap satu melecehkan agama nenek moyang, kedua merusak tatanan yang sudah mereka bangun ya berketurunan. Bahkan Quraisy itu saya pernah menyampaikan, Quraisy itu ya cikal bakal diambilnya currency, curse, mata uang diambil dari kata Quraisy. Saking hebatnya Quraisy sampai 2/3 dunia. Rasulullah nongol, ya, yang membawa satu ajaran yang dianggap mereka sesuatu hal yang jauh sekali. Hanya mengajarin ahad, ya itulah habislah. Sehingga akhirnya timbullah penawaran tadi. Ya, maka politik yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada yang tersembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang mulai dengan bargaining, ada juga mulai menyerang. Gitu. Meskipun ya, di ujung era kota Mekah ini dakwah di sana ya sampai akhirnya turunlah perintah Rasulullah SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Ini pun bukan karena sebab mengalah, bukan karena sebab terdesak saja. Nabi terhimpit, cerita yang sering kita dengar, sehingga harus hijrah. Padahal itu sebelumnya sudah ada surat-suratan dulu dengan orang Madinah. Ya Rasulullah, kami sudah membuat ya satu bala tentara atau strategi, kau bergeraklah ke sini, nanti kita akan susun di sini gitu. Jadi itu semua atas perintah Allah, ya juga atas manajemen. Sebagaimana yang kita tahu
Jangankan dalam kondisi yang lapang, sampai pun dalam kondisi terdesak saja Rasulullah tetap berpolitik. Ya. Bayangkan, di saat sedang genting, turun perintah ayat, kemudian Rasulullah menghampiri Abu Bakar, ya Aba Bakrin, perintah hijrah sudah turun. Ya, panggil semua, kemudian sahabat semua, kaum muslimin bergerak. Gak lama Rasulullah menyiapkanlah orang-orang itu, seperti yang pernah saya sampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu juga bagian politik, politik yang sangat genting tapi terkecil dibanding dengan politik-politik strategi lainnya, seperti Sayyidina Ali yang menggantikan Nabi tidur, kemudian Aisyah binti Abu Bakar yang mengantar makanan setiap pagi ketika Rasulullah keluar dari Mekah, kemudian berada di Gua Thur selama 3 hari 3 malam, ya. Kemudian Abdullah bin Abu Bakrin yang turun setiap pagi ke kota Mekah untuk mencari tahu keadaan orang-orang Mekah, karena orang Mekah bingung. Muhammad keluar dari Mekah tapi di jalanan dicari nggak ada. Ya, itulah dalil kita pasang status itu, update status itu tadi, Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian yang pura-pura gembala ternak sambil lihat keadaan namanya Amir bin Furaiha. Kemudian yang menjaga pintu gua namanya Abdullah Al-Uraitid. Kemudian yang mengantar Nabi untuk dibayar Yahudi tulen profesional, berapa upahnya dari Mekah ke Madinah, namanya Ali Uraitid. Yang mendampingi Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini 7 orang ini sudah disiapkan. Bayangkan, sepertinya sepele, tapi benar-benar hal yang demikian aja oleh Rasulullah dibuat strategi yang luar biasa. Ini disebut namanya politik dakwah yang lebih luas. Strategi dakwah pada keadaan-keadaan tertentu, lapang dan sempit. Tidak hanya bicara tentang dakwah politik yang sebenarnya memang bagus, hanya saja di Indonesia seperti tadi bilang, apa yang terkesan dari politik? Kotor, serakah, ketamakan. Karena sebab ya adopsi yang salah, kemudian tidak pahamnya tentang bahwa politik ini adalah justru bagian daripada perintah agama yang meskipun dalam Al-Quran itu tidak langsung berpolitiklah kalian. Ya. Tapi cukup atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Itu tanda-tanda. Kemudian lagi dalam surah Ali Imran ayat 159, dalam surat An-Nisa itu ayat-ayat yang menerangkan bagaimana kita harus memang memimpin. Ya. Kemudian di cover lagi dengan kalimat idza usidal amru ila ghairi ahli fantazirisa. Jika sebuah perkara tidak diserahkan pada yang ahlinya, tunggulah masa-masa dan saat-saat kehancuran. Gitu. Jadi hal-hal itu tidak bisa diingkari. Dulu saya melihat, ngapain politik-politik, udahlah ngajar aja lah. Ternyata kita ngomong, ngapain politik-politik, yang dimaksud politik Indonesia. Udahlah ngajar aja. Ngajar pun tetap berpolitik. Gimana caranya murid mendengarkan, seperti dulu waktu awal kita ngajar. Ya, setiap 7-10 menit sebelum kita bel habis, Bapak akan selalu memberikan satu cerita. Maka tidak akan ada cerita kalau kalian tuh selama Bapak mengajar, kalian belajar, kemudian kalian yang ngobrol, gak ada cerita. Jadi saling mengingatkan, itu politik juga. Akhirnya sampai menjadi guru favorit lah setiap ngajar di mana, karena selalu ada cerita. Otomatis malam kita jadi rajin baca. Besok mau kisah tentang ini, kisah. Kalau udah 7 menit, 10 menit sebelum bel bunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saat Nabi sedang sendiri, langsung diem itu. Dan itu tidak hanya murid, sampai ibu-ibunya juga ikut nongol palanya di jendela begini. Ya, jadi tahun itu ingat tahun 96 sudah begitu. Ternyata ngomong ngapain berpolitik, politik. Karena yang kita lihat politik Indonesia begitu. Ternyata ngelihat bagaimana perjuangan Rasulullah, semuanya sampai hal kecil politik. Kita pun berpolitik seperti Ustadz Gusar bilang. Ya, suami memimpin istrinya dengan politik. Tapi politik yang diminta oleh Rasulullah adalah politik yang benar. Politik yang diridhoi oleh Allah, politik yang perjalanannya, tatanannya, pagarnya adalah tadi. Sebagaimana konsepnya adalah bahwa kewajiban terbesar agama adalah mengurus dunia. Dunia tanpa jamaah tidak terjadi. Jamaah tanpa kepemimpinan, ya leadership, tidak akan terjadi. Maka sungguh strategi berpolitik mengatur, mencari sesuatu yang maslahat dan menghindarkan kepada yang madorot adalah bentuk daripada kemuliaan isi agama itu sendiri. Gitu. Masya Allah. Baik, ini tadi sudah cukup lengkap saya kira ya apa yang disampaikan oleh guru kita, dan
ini sekali lagi memberikan sebuah pemahaman, ya minimal ilmu buat kita semua bahwa kita itu jangan sampai alergi sebenarnya dengan politik, ya. Nah, bagaimana supaya tidak alergi? Ya tadi sudah dijelaskan bahwa politik itu adalah sebenarnya alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuan dakwah kita apa, Pak? Ud'u sabili ila rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Jadi gimana kemudian kita mengajak orang ke jalan Allah? Nah, cara mengajaknya inilah yang kemudian diimplementasikan sebagai langkah-langkah politik. Kalau tadi di Mekah itu ada 4 periodenya kan, bukan periode, 4 bagian. Yang pertama dengan cara diam-diam, yang kemudian juga dengan cara terbuka, dan yang luar biasa di sini adalah ketika Rasulullah berdoa tuh, ya minta Allah itu memberikan jalan, memberikan sentuhan kepada 2 Umar nih, ya yang mana yang kira-kira bisa tersentuh. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan baik Umar bin Khattab atau Abu Jahal, ini kan sama-sama tokoh, ya tokoh masyarakat, orang yang menjadi panutan, dihormati lah, bukan panutan ya, dihormati di sana. Nah, di satu sisi, kenapa Rasulullah berdoa? Nah, ini kan sesuatu yang unik sebenarnya, Bu. Artinya kan sebenarnya ada sebuah harapan ketika di antara 2 Umar ini masuk Islam, karena di antara kedua ini atau kedua-duanya adalah orang yang terpandang dalam konteks dihormati, otomatis ya harapannya adalah dakwah Islam itu akan lebih tanda petik mudah untuk dilakukan. Dan ternyata ya ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, kan tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat Umar itulah kemudian baru akan adanya sebuah langkah yang namanya dakwah terbuka. Nah, kan sekali lagi Pak, bahwa Rasulullah ini tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada perintah dari Allah. Ya, jadi bukan karena Umarnya kemudian masuk Islam kemudian ya udah deh, ini Umar udah masuk Islam nih, udah kita dakwahnya terbuka. Kan tidak begitu gitu ya. Tetap ada bahwa ya Umar itu adalah cara Allah untuk apa? Untuk memudahkan jalan Rasulullah, tapi perintah untuk dakwah terbuka juga bukan karena Umarnya masuk Islam, tapi karena apa? Karena adanya perintah Allah. Dengan apa? Dengan cara tadi, secara otak, secara pemikiran, secara strategi, Umar masuk Islam. Iya, karena itu pertama Rasulullah melihat bahwa ini di sana itu yang paling kuat, yang menjadi viral selalu adalah syair-syair, kemudian pergulatan. Nah, Umar itu memang terkenal juara 1 terus gulat di pasar Ukas, pasar Seng itu. Wah, ini untuk melawan mereka ini harus ada Umar, maka doa itulah. Ya sampai akhirnya yang dikabulkan adalah masuk Islam Umar bin Khattab dengan kisah yang pernah kita dengar. Makanya kan kita ada yang bilang juga tuh bahwa presiden kita tuh seperti Umar bin Khattab gitu loh. Dengan adanya beliau kemudian terbukalah pembangunan bangsa. Saya ngeliat, oh mungkin itulah politik juga. Gimana caranya umat terbanyak di Indonesia tuh ormasnya apa nih? Oh ternyata dari kelompok yang hijau misalnya gitu kan. Ya dengan masuk ternyata menanglah itu politiknya. Mungkin arahnya mungkin ke sana. Nah, kita memang sekarang masih menebak-nebak Pak ya. Sebagai contoh ada juga yang ekstrim Bimo. Yang ekstrim lagi begini. Ya, kita kan ingin gitu ya berdakwah ke kalangan komunitas atau kelompok yang sudah mapan lah, artinya berpengaruh di negeri ini secara ekonomi. Makanya ada yang berdoa, ada kita berdoa aja mudah-mudahan dari 9 naga masuk 1 gitu loh. Misalkan gitu ya. Nah, kan sebenarnya ya kita kan punya boleh-boleh aja dong berdoa sama Allah seperti itu. Iya, dan kita tahu salah satunya, mohon maaf, siapa yang mendirikan masjid yang mewah itu? Masa? Di mana? Di mana? Enggak, yang di Jakarta lah, yang juga mohon maaf orang keturunan Chinese Pak ya, siapa? Baba Alun. Baba Alun, kemudian ada lagi yang juga memilih yang juga termasuk orang kaya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau mengikuti pola tadi gitu ya, kan boleh-boleh aja gitu. Ya Allah, kita berdoa gitu, ya mungkin bisa dimudahkan, engkau dibukakan hatinya,
di antara orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu untuk bisa menjadi apa ya, dapat hidayah terus bisa membantu dakwah gitu. Nah, apakah juga pola seperti ini boleh gitu ya? Ya bisa jadi. Justru sebenarnya kenapa sih Rasulullah itu harus ada 4 sahabat? Yang mana sampein? Kenapa Rasulullah itu harus ada 4 sahabat yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, semua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kan pengajaran politik sebenarnya buat kita. Ya, padahal tanpa 4 itu Rasulullah pertama Nabi, kedua kekasih Allah, ketiga bodyguard dan gurunya ada malaikat Jibril. Rasulullah kalau mau Jibril sikat, selesai. Bener nggak? Kenapa? Ternyata ada Abu Bakar. Oh, tempat orang bertanya, tempat Rasulullah berdiskusi. Meskipun usianya 3 tahun lebih muda, tapi dikenal lembut, kalem. Kemudian harus ada Amirul Mukminin bin Khattab, tegas, ya. Ya, sebagai orang yang mengenal birokrasi, maka dikenal Al-Faruq yang mampu membedakan karena memang punya porsi gestur dan posturnya memang memungkinkan. Kemudian kenapa ada Utsman yang pemalu? Oh, dia ekonomik, orang yang ahli sedekah, juga pintar. Bahkan ekonomi Islam itu bangkit sangat luar biasa, berlimpah itu. Ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ya, dari hasil peperangan di zaman Umar, kemudian Utsman membangun lagi. Ya, itu Sayyidina Utsman, ya, terkenal dengan ekonomi atau ATM-nya lah. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah gambaran anak muda. Ya, termasuk ini kan semua pelajaran juga seorang ustadz. Nah, Ustadz Agus Sidwar akan hebat berkembangnya kalau ada model Abu Bakarnya, gurunya, orang tuanya, tempat bertanya. Kemudian ada Umar bin Khattab yang dia membantu Ustadz, urusan bupati ntar saya yang akan sampaikan, gitu kan. Kemudian ada Utsman bin Affan misalnya, ada kawan atau apa, udah Ustadz urusan itu ntar saya yang handle, berapa banyak, nah itu ada yang begitu. Kalau di sini mungkin perlu juga kayak gitu ya. Majelis kopi duduk Di sini Pak. Iya. Ini semuanya Umar bin Khattab Pak di sini. Pak. Iya, belum ada jadi Utsman, belum ada yang jadi. Di sini merangkap kayaknya 3 Pak. Iya. Abu Bakar, iya, Umar, Ali. Kenapa Abu Bakar? Orang tua semua ini Pak. Iya. Birokrasi ini semuanya jago birokrasi. Kemudian Ali bela tentara semua. Kita mungkin yang ada yang mustahil kalau ternyata 3-3-nya itu dipegang, ternyata semuanya juga Utsman bin Affan ATM-nya. Wah. Karena Islam kan bangkit dengan ekonomi yang baik. Siti Khadijatul Kubro, kemudian dengan ekonomi para sahabat-sahabat yang memang mereka tuh luar biasa. Kemudian para wali-wali yang 9 juga semuanya sultan, ya luar biasa dengan ekonomi baik. Kalau tidak ada Khadijah juga menjadi politik juga, itu pengajaran juga buat kita. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik ya Kimo. Ketika sebelum dilanjutkan, kita kata kuncinya politik dakwah era Mekah. Ya. Dari tadi kita baru bicara politik nih. Belum dakwahnya, belum kondisi Mekahnya. Tapi saya barusan menjelaskan tentang Makkah dan politik. Nah, dakwahnya baru tadi tuh tahap-tahap Syria, dakwah segala macam. Oke, lanjut. Nah, lanjut dulu. Ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, kan ternyata dakwah itu juga tidak berjalan mulus gitu ya. Termasuk ada peristiwa bagaimana Ammar bin Yasir disiksa, kemudian Bilal bin Rabah juga disiksa. Ya, kalau saya melihat ya ternyata figur Umar yang begitu tegas gitu ya, ternyata belum bisa juga mencegah kekerasan yang dialami atau yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap umat Islam begitu. Oke. Awalnya yang melawan baginda Rasulullah saat mulai jahriyatud dakwah ya orang-orang terdekat Nabi dari keluarganya. Tapi bagaimanapun ada satu Umar bin Khattab yang masuk, tapi kan sudah mulai berkumpul tuh 13 suku itu menjadi satu. Ya bahkan ya Umar ditakuti, tetapi ternyata kan setiap kabilah juga punya algojo gitu loh. Ya. Dikisahkan bahwa setan itu takut dengan Umar bin Khattab. Kalau setan lagi main, Umar datang, Umar kabur gitu kan. Ya, jadi artinya setan takut, tapi secara fisik, kalau misalnya 1 lawan 1 Umar menang. Tapi kalau misalnya seperti peristiwa ketika
saya pernah menyampaikan tentang cerita bagaimana Rasulullah akan dibunuh menuju hijrah itu. Ya, 13 suku berkumpul, kemudian gimana nih? Kita juga nggak sembarang bunuh Muhammad nih, karena ini kan punya darah bangsawan, Muhammad juga gitu kan. Ya sudah, biar kita juga bebas dari tanggung jawab, lebih baik kita semua nyemplung. Satu kabilah menyerahkan 3 algojo, gitu. Iya. Ya artinya apa? Kepada Rasulullah mereka juga berpikir hati-hati. Sampai akhirnya kepada Umar apalagi sudah nggak dilihat karena Pak algojo sudah berkumpul. Rapat, kesimpulan diambil, ketok palu, tok dengan catatan tidak boleh ada yang bocor. Tidak boleh ada yang bocor. Ini menarik loh. Inilah sebenarnya cikal bakal koalisi, Pak. Iya. Ya kan? Jadi mereka itu kan orang-orang Quraisy itu berkoalisi dan koalisinya banyak, sehingga ketika strategi itu dilakukan, maka tidak ada satu pun di antara yang kabilah yang bisa dituding karena semuanya melakukan kebersamaan. Iya. Sementara hanya Quraisy saja yang membela kan sendiri jadinya begitu. Nah ini kalau kita melihat ini adalah bagian daripada strategi politik lawan begitu. Bagaimana kemudian mencoba untuk menyiasati agar tidak terjadi hal-hal ataupun pergolakan, maka dibuatlah semacam gerakan yang gerakan ini menjadi sebuah pembenaran bahwa gerakan ini bukan hanya gerakan parsial, tetapi gerakan yang dilakukan oleh semua kabilah di luar Quraisy, gitu gimana ya? Oke, terus? Iya, jadi maksudnya adalah ini koalisi yang dibentuk ya untuk membenarkan perilaku pembunuhan itu, sehingga ya Umar sebagai tokoh di sana itu tidak bisa berbuat apa-apa karena yang melakukan ini bukan orang 1-2 orang, semuanya begitu. Iya. Kan Nabi meminta dengan dalam doanya kuatkan salah satu dari Umar karena mungkin dihadapi hanya orang-orang Quraisy, kemudian sebagian tokoh-tokoh gitu. Tapi ketika sudah mulai berkoalisi 13 suku mendatangkan algojo, ya kan, meskipun akhir bocor juga, itu bocor kisahnya lewat mereka. Itulah tadi mulut daripada satu orang bisa terjaga. Kita ketuk palu, jangan ada yang keluar, besok malam Muhammad kita bunuh, gitu. Nah pulanglah biasa bapak-bapak ya pulang ke rumah. Pak, lama amat rapat, kata istrinya. Iya, ram. Ngopi kelamaan sih, ini penting mah, gitu kan. Dia rapat gitu kan. Emang apa sih? Besok Muhammad mau dibunuh. Oh iya, tapi jangan bilang-bilang. Ini rahasia. Nah, nggak lama besok pagi istrinya tuh ngejemur baju di belakang. Ya, tetangganya jemur baju juga sama-sama. Po, laki ikut rapat? Enggak. Wah, laki saya ikut rapat sampai malam. Emang ngomongin apa? Besok Muhammad mau dibunuh gitu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Nah, yang tahu kita tetangganya yang jemur tuh ke pasar belanja. Ya, ngobrol-ngobrol semalam rapat katanya. Kita rapat enggak? Ini enggak gitu. Katanya bilang Muhammad tar malam mau dibunuh. Oh iya tuh, tapi jangan bilang-bilang. Akhirnya semekak tahu semua. Ini fakta atau gimana? Ini benar, itu mah bahasa saya aja itu mah. Tapi benar, gara-gara dari mulut ke mulut. Jadi itu tadi memang dari mulut ke mulut akhirnya nyebar sekota Mekah. Iya. Iya. Karena wajar sih, karena itu kan isu yang sangat hebat gitu. Maksudnya, wah, satu sisi Muhammad mereka itu resah dengan adanya Rasulullah. Sisi lain juga mereka ngeri-ngeri sedap. Karena Rasulullah itu gak sembarangan. Iya. Karena di usia 35 sudah dikenal dengan Al-Amin. Pemuda yang sangat dipercaya. Dari usia 12 tahun sudah suka bantuin ya orang-orang Mekah. Orang udah tahu. Umur 17 sudah menjadi pemuda yang sangat santun. Ya umur 25 sampai rame viral namanya kawan. Dilamar oleh Siti Khadijatul Kubro. Menikah. Umur 35 ketika pembesar-pembesar Ka'bah itu gimana nih siapa yang jatuhin, yang meletakkan batu di Ka'bah ini, Hajar Aswad. Sampai Rasulullah yang membagi, pegang sebelah 13 suku. Kemudian Rasulullah yang setelah diangkat batu itu, Rasulullah yang meletakkan. Sehingga akhirnya semua merasa puas. Jadi semua orang tuh memang mencintai Nabi, tapi mereka juga membenci dengan apa yang Nabi bawa. Tapi mereka juga nggak bisa sembarang gitu loh. Sehingga sangat viral sekali gitu loh. Ya. Nah ini berarti bocornya informasi tadi itu
tidak seperti biasa. Jadi bukan ini, maksudnya bukan wahyu yang disampaikan oleh malaikat ya. Iya. Maksudnya sangat manusiawi banget bocornya. Ya kalau anggaplah bahwa Rasulullah itu saat itu tidak tahu. Ya. Tapi Allah kan tahu. Ya betul. Bahkan Allah yang memerintahkan untuk berhijrah. Cuma kan melihat mungkin yang jelas perjalanan dari sisi lain. Kan itu ada petahana, ada oposisi, ada poros tengah gitu ya. Enggak, ini enggak pakai poros tengah ini. Iya, tentu ceritanya tadi lama merapat Muhammad mau dibunuh. Oh ya, tapi jangan bilang. Ini rahasia ya. Besok lagi terus akhirnya dari mulai jemur di pasar rame lah akhirnya semua. Akhirnya malam itu ketika orang biasanya pada lalu-lalang ngopi, ngeteh, kemudian ada yang mungkin main kartu lah mungkin kali ya. Gitu malam-malam di Blok CC main kartu gitu. Orang nggak ada yang keluar, semua di dalam. Semua di dalam. Kenapa? Mencekam malam itu Rasulullah akan dibunuh. Ya, dari luar sepi, tapi di jendela semua orang ngintip. Wah, jalanlah itu tentara suku tuh, brok, 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 brok. Wah, ini akan membunuh Rasulullah nih. Mereka menyangka Nabi Muhammad nggak tahu, gitu loh. Padahal Rasulullah sudah turun ayat gitu. Nah, tentara-tentara itu ngerasa ngeliat banyak ngintip di jendela, makin kenceng jalannya, brok, brok, brok gitu. Ya, sampai akhirnya dimulailah itu, ya persiapan perjalanan itu di antara bagaimana detik-detik sebelum hijrah. Dan itu bukan karena sebab Nabi kalah tersingkirkan, enggak. Bagian strategi. Sebagaimana Nabi Adam diturunkan dari surga bukan karena dosa makan buah khuldi, memang sudah waktunya. Ya, Nabi Adam diturunkan oleh Allah untuk menjadi khalifah, kisahnya dengan peristiwa Al-Qur'an. Jadi nah kita Nabi Adam aja yang dari surga berdosa, apalagi kita manusia, nggak bisa jadi dalil. Begitu juga gitu. Enggak saya ambil tuh. Anda kan manajemen dosa ngambil dari situ kan. Nabi Adam ya salah apalagi kita gitu kan. Gitu. Coba kalau seandainya Nabi Adam gak makan buah kuldi, kita di surga semua ini. Begitu ngomongin. Nah, iya. Kata Allah juga, emang saya mau ciptain kamu juga gitu kan. Oke. Iya, kembali lagi ke tadi ya. Jadi inilah Pak namanya ya. Sungguh sangat luar biasa. Di satu sisi ada strategi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang yang membenci. Kemudian juga Allah memiliki strategi yang lain. Dan bahkan strategi yang mereka lakukan itu membuat heboh mereka sendiri dengan bocornya tadi. Yang mungkin tadinya suasananya yang diinginkan itu adalah suasana normal. Tapi dengan kebocoran itu jadi suasananya tidak normal. Nah, di satu sisi itu sendiri menghantui masyarakat di sana. Ya, walaupun kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, artinya kebocoran tadi sudah membuat kondisi yang tadinya itu kondusif menjadi tidak kondusif. Nah, ini menurut saya menarik ya. Di satu sisi memang kita pun sekarang dalam kehidupan bisa begitu ya Kimo ya. Iya. Artinya mungkin kita juga kan berharap Allah memberikan hidayah nih, petunjuk. Nah, di sisi lain mungkin ada orang-orang yang nggak seneng gitu loh terhadap diri kita. Ya, nah tapi ketidaksenangan itu kemudian saking begitu hebohnya yang membuat orang-orang yang mungkin ketidaksenang juga dengan yang kemudian ingin melihat kejatuhan seseorang gitu ya, yang dibenci itu, yang sekaligus disenangi, ya membuat ya orang itu menjadi ketakutan duluan gitu. Nah, ini mungkin analogi yang membingungkan termasuk saya sendiri yang berbicara ini. Nah, tapi by the way, nah ada hal yang menarik lagi gini Kimo. Ini masih kita bicara Mekah ya Pak ya. Iya. Kan Rasulullah itu pernah dulu itu berdakwah nih di kalangan orang yang lemah lah gitu. Iya. Kalau nggak salah Umi Maktum ya. Kalau tidak salah nih sahabat yang tunanetra. Ya, ada sahabat yang mau bertanya. Nah, pada saat itu Rasulullah itu sedang berdakwah dengan orang-orang para pembesar. Nah, saya nggak tahu ini bagaimana kisah sebenarnya gitu. Nah, ketika Rasulullah sedang berdakwah di kalangan orang-orang pembesar itu, kemudian datanglah seorang sahabat, ya, tunanetra, ingin bertanya, ingin belajar. Ya, nah di situ dikabarkan bahwa sebenarnya gimana ya bahasa jadi. Rasulullah itu mungkin bukannya mencuekkan sebayangan saya, lebih gitu bersikap, ya ntar dulu deh, gitu. Saya mau ngobrol dulu nih sama
orang-orang yang ada di depan saya ini gitu lah, para pembesar di kota Mekah. Nah, ternyata apa yang terjadi itu akhirnya membuat asbabun nuzul turunnya surat Abasa, ya engkau yang berbuka masam. Nah ini kan kalau kita lihat secara strategi, seringkali kan kita itu merasa gini Pak, mungkin kalau kita didukung oleh orang-orang hebat akan gampang gitu. Ternyata satu orang yang dianggap lemah tadi, ini justru lebih bernilai dibandingkan dengan sekian banyak orang yang hebat-hebat, yang dianggap secara kasat mata kita itu hebat dan memiliki pengaruh. Nah ini barangkali yang seringkali luput Kimo. Ya, kita mungkin berharap, wah kalau seandainya kita dekat nih dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, dengan orang-orang yang memiliki kekayaan, tentu dakwah Islam akan lebih mudah gitu. Sementara ada orang-orang yang kemudian yang menjadi orang-orang pinggiran yang ingin mendapatkan dakwah, ya justru dicuekin. Nah ternyata ya Allah melihat hal yang seperti ini, dalam tanda petik ya, saya nggak tahu bahasanya yang enak itu gimana, apakah menegur atau mengingatkan gitu ya, bahwa orang yang dianggap lemah ini ternyata lebih bernilai daripada orang-orang yang kuat tadi. Nah ini kan juga bagian dari, mungkin kalau kita bicara politik dakwah kan menyangkut di situ. Rasulullah pun dari awal di Syria itu dakwah 3 tahun pertama itu sudah milih orang-orang yang memang harus segera bagaimana caranya direkrut. Ya, kan udah disebutkan dari golongan anak-anak Sayyidina Ali, dari golongan wanita dewasa Siti Khadijatul Kubro, kemudian dari golongan tertentu ada nama. Saya juga selama 13 tahun kurang atau hampir mungkin jelang 10 tahunan kurang lebih lah. Jadi Rasulullah juga membangun jejaring ekonomi, politik sambil namanya dafa, membangun benteng dari kejahatan-kejahatan mereka. Meskipun ada cerita bagaimana Rasulullah itu dilempar kotoran, kemudian juga dilempar pasir, tapi itu kan hal-hal tertentu. Seperti cerita unik lah, saya ketika ini wallahu alam namanya ya. Jadi ada yang menyebutkan dua orang Quraisy ini dia selalu membenci kepada Rasulullah, tapi 2 orang ini nggak bisa tidur kalau dia nggak dengar Nabi membaca Quran. Ya, jadi sampai akhirnya mindik-mindik dengar Nabi, setelah baca baru pulang. Sampai akhirnya pas 2 orang ini ketemu, lah kamu ngapain? Enggak gitu. Nggak sengaja saya, padahal bang sama-sama dengerin Nabi baca Quran. Akhirnya pulang nggak kuat, nggak bisa tidur, akhirnya balik lagi. Mereka mengakui. Jadi sebenarnya di belakang tuh mereka mengakui. Hanya karena sebab kalau di masa Madinah orang Yahudi itu menutupi kehadiran dan diutusnya Rasulullah karena takut para rabi-rabi Yahudi itu mereka bandanya habis. Sebab orang-orang umat Yahudi berpindah masuk kepada Rasulullah yang ada di kota Madinah. Tetapi orang-orang Mekah ini sebelumnya mereka takut kalau Nabi Muhammad itu diakui, kemudian diterima, maka semua pergerakan jaringan-jaringan dan apa yang sudah dibangun itu pindah semua dan akhirnya mereka jadi susah. Meskipun tanpa itu mereka adalah orang kaya, tapi kembali kepada al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sementara Nabi itu ketika selama di Mekah itu memilih orang-orang yang memang punya potensi. Ya, coba Bang Ramdan yang tadi saya kirim di grup ya, masukin tayangan di situ. Ya. Wah, Bapak bisa ngelihat yang di sini ya. Harusnya di sini ada layar juga. Itu resikonya berpindah ke ujung ya. Iya. Jadi di sini ada nama-nama yang memang beberapa kabilah yang nama-nama mereka itu orang-orang penting. Seperti dari Bani Hashim, Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, Ummul Fadl bin Haris, Ubaidah bintil Haris, Asma binti Umais istri Ja'far, kemudian Khadijah binti Khuwailid, dan kedua dari Banu Umayyah, Utsman bin Affan, Khalid bin Sa'ad, Aminah binti Khalid, Khatib bin Amir. Udah keluar belum Bang? Hah? Belum? Di Zoom udah, di grup Zoom? Belum keluar. Nanti tayangin lah. Abdullah bin Jas, Abu Ahmad bin Jashi, kemudian istri Abu Ahmad dari Banu Makhzum, ya Abu Salamah, Asma Yasir bin Amir, kemudian dari keempat dari Banu Taim, kemudian dari Banu Adi, ya ada Fatimah binti Al-Khattab, ya.
kemudian Amir bin Abi Rabi'ah, ini total semua ada orang-orang penting semua ini ya. Total semua ada 56 orang yang punya potensi, dia punya sebagai kedudukan orang-orang penting di Mekah. Itulah yang membuat orang-orang Quraisy sangat marah gitu. Satu sisi Nabi Muhammad itu adalah bagian daripada bangsawan, sisi lain juga Nabi Muhammad mengancam ya kehormatan dan dianggap menghina agama nenek moyang. Maka disampaikan pada yang lain. Ini kan sebenarnya internal Bani Quraisy. Karena sudah mengancam, diajaklah yang lain, suku-suku yang lain gitu. Gitu. Sampai akhirnya Nabi bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke. Waktu kita ini sudah jam 21:13. Saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu dan juga mungkin yang ada di Zoom untuk bertanya, silakan. Ya, silakan Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Temanya ini seru ya. Mungkin kalau ini cerita sampai pagi kita bisa didongengin sampai tidur. Tapi yang menarik bagi saya adalah kalau saya memandangnya seperti bahwa dalam membangun suatu pemerintahan ini adalah sifatnya hanya penguatan. Artinya sistem sudah established, sudah ada, hanya adalah masalahnya disuksesi untuk masalah di Mekah, fase Mekah ini adalah ketauhidan. Tapi kalau saya memandangnya seperti ini, seperti saya pernah nonton film The Messenger. The Messenger itu film yang diperani oleh Anthony Quinn, itu film barat. Yang saya masih bertanya-tanya adalah ketika fase Mekah ini kan adalah fase di mana kritikal kan, sangat kritis sekali bahwa semua pengikutnya juga sifatnya terselubung. Tetapi ketika Rasulullah hijrah, di mana dari Mekah ke Madinah, disitulah dimulainya suatu peradaban. Nah di sini bahwa ketika perjalanan Rasulullah dan sampai sebelumnya itu Madinah itu bernama Yastrib, dihuni oleh agama Yahudi maupun Nasrani. Tapi ketika Rasulullah tiba di Madinah, begitu semaraknya Rasulullah itu disambut. Nah, yang masih bertanya di dalam lubuk hati saya adalah berpikir, ini ketika fase Mekah, yang masalah fase Mekah yang begitu kritis, di mana Rasulullah ini udah mengirim intelijen atau influencer untuk bisa melakukan agitasi di Madinah. Karena kalau saya melihatnya, ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu semarak disambut dengan salawat Nabi. Nah, pertanyaan saya, ketika masa kritis di Mekah ini, apakah siapa pelakunya yang masuk ke Madinah? Berapa orang yang dikirim? Siapa komandannya? Ini bagi saya ini sangat menarik, karena di film itu ada suatu terputus nih. Kok Rasul ketika jalan dari Mekah ke Madinah, tapi di Madinah itu begitu disambut sangat luar biasa. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Satu suara. ada lagi? Ya, oke. Nah ini langsung dijawab atau gimana Kimo? Silakan mau diolah. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan dari Pak Andre kan luar biasa ya. Kalau saya melihat gini ya, yang pertama yang kita tangkap adalah hebat banget influencernya mempengaruhi orang Madinah yang tidak tahu dengan Rasulullah. Kalau sekarang kan bisa lihat di ini, tapi kan dulu cuma diceritain doang Pak. Tapi kenapa kemudian kok orang Madinah ya baru hanya diceritain doang langsung kesengsem istilahnya gitu. Padahal belum ketemu loh. Belum ketemu, mungkin yang ketemu itu adalah yang sempat mengadakan bait Aqobah ya, 1-2 memang ketemu, tapi juga hanya beberapa orang, tidak sebanyak itu. Tapi kan kita lihat begitu di Madinah ini, bagaimana kemudian masyarakat di Madinah yang boleh dibilang jumlahnya tidak sedikit menyambut kehadiran Rasulullah yang mereka sendiri belum pernah melihat. Nah,
kalau dilihat dari tadi sisi strategi, kalau tadi Pak Andre mengatakan bahwa tentunya ini ada orang yang hebat yang nyampein ke sana. Nah memang yang diutus itu kan Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair itu adalah anak dari pembesar di Mekah yang memang punya pengaruh, dan bahkan Mus'ab ini pemuda yang sangat luar biasa. Waktu masih dia jahiliyah, menjadi idola. Sekian meter aja begitu dia lewat, itu ciwi-ciwi udah pada, karena harumnya, kemudian bahkan pakaiannya sangat necis. Jadi memang orang yang terpelajar, orang yang memiliki darah keturunan dari terah yang bagus, dan juga orangnya keren gitu. Makanya ketika beliau wafat kan waktu itu yang sempat di perang Uhud ya, Pak Andre, yang ditebas tangannya, kemudian pakaian yang dipakai itu begitu ditarik di atas, bawahnya kelihatan, dibutuh di bawah, atasnya kelihatan. Rasulullah kan merasa miris, ya Allah Mus'ab, engkau dulu adalah pemuda ya dengan pakaian yang hebat. Ya sekarang engkau meninggal, untuk menutupi jasadmu saja tidak cukup pakaiannya. Dan kemudian tanganmu hilang karena mempertahankan bendera yang kemudian dipegang itu, ditebas tangan yang pegang, dipegang lagi kirinya, ditebas lagi sampai dijepit pakai lengan yang sudah putus, dan akhirnya kemudian beliau meninggal. Dan kalau tidak salah ya, Rasulullah sempat menyampaikan bahwa nanti Mus'ab ini di surga akan mendapatkan sayap. Karena apa? Karena tangannya dipotong, tidak ada lagi. Nah, ini luar biasa. Wallahu alam, kalau yang saya lihat pemahaman. Jadi memang adalah, sebelum berangkat itu kan itu ada beberapa fase ya. Jadi sebelum Rasulullah berangkat, para sahabat duluan tuh. Tapi sebelum para sahabat duluan, tadi seperti kisahkan oleh Ustadz Guswar, Mus'ab ini memang berangkat duluan, sudah disiapkan kurang lebih beberapa saat. Jadi nggak dadakan. Dan tidak hanya untuk melobi, tapi ngajarin Islam dulu. Jadi datang ke sana mengajarkan Islam dulu. Ini loh Islam, namanya memang sudah sampai, tapi mereka nggak tahu nih orang-orang di Yastrib nih, diajarkan dulu Islam tuh begini. Meskipun yang diajarkan baru sekitar tentang ketauhidan gitu. Jadi kemudian dibentuklah panitia penyelenggara segala macam. Jadi ramenya Rasulullah begitu gaung sampai disambut luar biasa tuh, karena sudah ada kelompok dari sahabat yang dari Mekah ke Madinah sudah sampai, dan orang-orang Madinah sudah diajari dulu tentang Islam gitu. Ini yang terkenal Mus'ab tadi, yang dijamin oleh Rasulullah satu-satunya penduduk surga yang nanti di surga punya sayap, karena saking hebatnya menjaga itu ya. Bapak kalau mau di surga punya sayap jadi diajarkan dulu, kalau namanya sudah harum ya, namanya sudah sampai ke sana, dan itu sunatullah. Rata-rata orang tuh harum di luar. Iya, seperti Ustadz Guswar harum di Blok CC kan gitu. Ya, Abi Muhai Blok CC gitu kan. Singapura, Pak. Oh, Singapura. Diundang lagi. Oh iya. Iya, saya jauh-jauh ditolak juga itu. Ya itu sunatullah. Saya ngeliat guru-guru ada yang memang di tempatnya biasa, di luar biasa. Orang nggak kenal. Begitu juga memang dari dulu sudah ada ya, wangi dulu, sampai ada orang bilang, kata Imam Syafi'i itu, safir tajid aywadon amman tufariku, ya bergeraklah kau keluar, kau akan mendapatkan ganti atas apa dan siapa yang kau tinggalkan. Jadi kalau mau jadi orang memang keluar dulu, wangi, ntar baru dipanggil. Saya dulu tinggal di Cibinong Pak, tinggal hampir kurang lebih 8 tahun, KTP-nya sekitar Cibinong ya. Selama di situ ya nggak ada yang ngundang. Ketika pindah kemari, barulah diundang oleh Bupati Bogor di Cibinong. Padahal dulu tinggal di depan kantornya situ. Itu contoh kecil. Saya waktu tinggal di sini, bilang sama Ibu Bupati, saya tinggal di sini nggak ada yang ngundang Bu. Udah jauh ke Bekasi, Ibu ngundang. Kita nggak tahu Ustaz. Jadi terlalu dekat, mendingan jauh makanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, ada lagi yang lain? Silakan Pak. Ini terkadang kita loh, ibu-ibu juga boleh, jangan kemudian beranggapan bahwa ini masalah politik nih, masalah apa, mungkin hanya menjadi masalah yang. Sebelum di Saudi ya, kita membawa tema ini bukan hanya sekedar bicara tentang tema, kemudian menceritakan bagaimana dulu, karena apa yang kita sampaikan tidak sedikit pun mewakili semua perjuangan Rasulullah. Ini bahasa yang ngeri. Ya, jadi
masih sangat sederhana. Karena aslinya adalah mencekam, hebat, luar biasa. Ya, bagaimana kisah ketika Rasulullah berjalan kemudian dipanggil oleh Abu Jahal, Muhammad ta'al. Kemudian dihampiri oleh Rasulullah, padahal Rasulullah bisa nanya, Jibril ini kira-kira bener gak nih orang nih gitu. Enggak, lurus aja. Baik sangka aja. Ternyata sudah disiapkan pasir panas yang sudah dipanaskan dan dijemur. Disambitlah ya oleh orang-orang itu, masuk ke mata sampai Rasulullah tersungkur. Kemudian ditimpa dengan kotoran onta yang sudah disiapkan oleh mereka. Sampai badan Nabi itu benar-benar nggak bisa, kemudian ditinggal oleh mereka dengan terbahak-bahak. Sampai Nabi itu kemudian mencari-cari pagar untuk pegangan untuk supaya bisa berdiri. Sambil terseok-seok pulang ke rumah, ya Fatimah bantu aku. Saya sebegitunya. Bantu aku. Ya. Kemudian Siti Fatimah sampai membersihkan wajah ayahnya sampai menangis. Hentikan tangismu wahai Fatimah. Aku tidak akan berhenti menangis sampai kau mengangkat kedua tangan ya Rasulullah. Kemudian kau meminta kepada Allah agar hancurkan siapa yang telah berbuat demikian kepadamu. 2 kali hentikan, tidak akan kuhentikan tangisku ya, sambil menangis. Sampai 3 kali tidak akan kuhentikan, makin kencang tangis Siti Fatimah. Sampai kau mengangkat kedua tangan, kau pinta kepada Allah, hancurkan mereka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengangkat kedua tangannya, karena Fatimah yang meminta. Tapi yang dibaca doanya berbeda dengan yang diminta oleh Fatimah. Ya Allah ampuni mereka, sayangi mereka. Fatimah makin kencang lagi nangisnya gitu. Jadi itu diantara hal-hal yang sangat luar biasa. Makanya kan agama ini turun dalam keadaan sedih sebenarnya. Maka sunnahnya memang baca Quran itu dengan sedih. Ya, meskipun isinya surga. Ya, surga yang penuh dengan kenikmatan bidadari, tapi tetap aja mendapatkannya sedih gak? Sedih. Sholat, berbuat baik, jaga hati dari dengki, ujub, itu kan semua sedih. Ya, dengan bacaan Quran yang sedih. Ya, pakai baca Quran. Ada juga gimana kalau nadanya nggak sedih tapi mukanya sedih, itu kan nasib ya gitu. Buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana. Itu sampai memang sunnahnya begitu sedih supaya meresap ke dalam. Karena memang secara umum dari awal akhir Quran diturunkan dalam keadaan sedih. Aslinya kalau Quran diturunkan dalam sedih, memang kehidupan kita itu cuma lahun walaibun, permainan aja. Karena bahagia sesungguhnya adalah nanti di dalam surga. Amin. Amin. Baik, ini waktu sudah pukul 21.25, hampir setengah 10. Oh, nasi kuningnya. Hah? Ada nasi kuning. Oh, ada nasi kuning. Kalau sudah tidak ada lagi, gimana Timo? Kita akhiri saja. Ya, kesimpulan terakhir bahwa hidup ini sekecil apapun harus ada aturannya. Al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebaikan, kebenaran yang tidak di-manage, diatur, diurus, dididik, dijaga dengan baik akan dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ketika mengaturnya dengan baik, menghindarkan dari yang mafsadat, kemudian sampai akhirnya mampu menggiring kepada maslahat yang baik, itu sudah politik yang diminta oleh Allah dan Rasulullah meskipun tidak disuruh langsung dalam Al-Quran. Ya, jadi manifestasi setiap ayatnya terkumpul menjadi satu. Bagaimana caranya mendapatkan kebaikan pada setiap masalah umat. Dan Islam mengajari itu secara tidak langsung, bahkan cara-caranya, teorinya, prakteknya, penjagaannya, semuanya itu dalam pengaturan yang terbaik. Nah, ketika Indonesia mampu mengambil kacamata besar, maka insya Allah Indonesia ini akan lebih berkah lagi. Ya, karena hukum yang ada ini sebenarnya ya memang bukan hukum, tapi tanpa haruslah
menjadikan negara ini negara Islam, karena sebenarnya Pancasila itu sudah mewakili. Tinggal bagaimana seorang muslimnya dengan Qurannya, ya, dengan agama lain dan kaum yang lain, kelompok lain dengan keyakinannya, kemudian saling menjaga dua hal, hablum minallah, hablum minan nas, dan kemudian dijaga akhlaknya, ya, saling menghargai. Tentunya nanti ujung-ujungnya adalah kembali kepada kebaikan yang menggiring kepada kebenaran. Kebaikan yang tidak dicari digiring kepada kebenaran tidak akan sampai kepada Islam. Tapi ketika siapapun dia, agamanya berbeda, kemudian akalnya dipakai, gorizatnya dimaksimalkan, ujung-ujungnya disampai pada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua yang benar, yang hak itu datang dari Allah, jangan pernah meragukan. Ya, tadi Guru Kimo sempat menyinggung bahwa ya kita bukanlah negara Islam, tetapi justru Pancasila sendiri ini sudah cerminan daripada nilai-nilai Islam gitu, ada di sana. Nah, sebenarnya bisa gampang Pak kalau kita melihat ya, apa sih refleksinya. Contoh misalkan dalam sholat berjamaah aja, itu ada tuh nilai-nilai Pancasilanya gitu. Ya ketika kita sholat kan tujuannya apa? Menghadap Allah, artinya apa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kalau kita ingin sholat berjamaah ke masjid, harus tahu adab-adabnya. Jangan habis main bola keringetan kemudian main masuk aja. Harus bersihkan dulu supaya orang yang lain tidak terganggu. Yang ketiga, sholat berjamaah itu persatuan di Indonesia. Yang namanya sholat itu kan softnya harus bersatu tuh, nggak boleh mencar-mencar. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Nah ini seorang imam harus ada imam yang memimpin dan bijaksana. Kalau ada orang tua, ya anak-anak baca aja dipendekin. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Siapa yang dulu datang maka dia berhak untuk menempati soft yang terdepan. Ini bisa-bisanya gua aja sih sebenarnya. Iya, tapi masih nyambung lah. Gitu. Ya. Sebab kalau dibahas lagi kan panjang itu. Silakan. Okay, baik, mudah-mudahan apa yang bisa kita terima, ngambil hikmah, dan Allah terus memberikan kepada kita hidayah untuk bisa memaksimalkan dengan anugerah akal untuk mencari kebenaran dengan segala kekurangan sebagai manusia. Ya wa'fanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala musibati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amu yukafi mazidah, walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, berkaca dari politik Rasulullah dulu di Makkah Al-Mukarramah, maka jadikanlah pendidikan politik untuk bangsa ini, bangsa yang beradab, bangsa timur yang berbudaya timur, bangsa yang mayoritas muslim yang senantiasa mencintai Engkau dan nabinya, bangsa yang penuh dengan budaya, yang budaya yang dipengaruhi agama, yang agamanya dihiasi dengan budaya. Ya Allah, lembutkan hati semua anak bangsa ini untuk mampu menerima semua hidayah baik, baik itu bagaimana cara Nabi berdakwah, ya propetik nabinya, bagaimana Qur'annya, bagaimana akhlaknya, bagaimana semua perjuangannya sampai di hadapan kami ya Allah, sehingga kami mendapatkan keriduan serta kebahagiaan berdiri bersama baginda Rasulullah di dalam surgamu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ya jamaah Zumiyah dan juga Majelis Kopi Uduk, demikian tadi kajian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali pada pekan depan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh